Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bidan. Selamat sore adik-adik semuanya. Sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara penyuluhan yang bertema tentang pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Untuk mempersingkat waktu, mari mulai untuk penyajian. Untuk penyaji ada Bidan Syifa, Bidan Husna, dan Bidan Yayah. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk moderator sudah memberikan waktunya untuk saya memaparkan materi yang mengenai pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan perilaku seks pada remaja. Nah, adik-adik di sini udah tahu belum usia remaja itu masuk usia berapa? Ada yang udah tahu? Nggak tahu. Belum tahu, Bu. 15 tahun, Bu Bidan. Oke, baik. Jadi, menurut WHO, remaja itu adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Kemudian, masa remaja awal itu umur 12-15 tahun. Sedangkan masa remaja pertengahan pada umur 15-18 tahun. Dan remaja terakhir yaitu pada umur 18-21 tahun. Nah, yang selanjutnya itu kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Artian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit ataupun bebas dari kecacatan ya. Sehatnya itu termasuk kesehatan mental. Nah, kemudian ada program kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama itu ada pemberian informasi. Pemberian informasi yang diberikan itu bisa berupa edukasi mengenai pentingnya menjaga perilaku kesehatan reproduksi remaja. Nah, yang kedua itu ada pelayanan konseling. Tujuan dari pelayanan konseling ini agar dapat membantu para remaja agar lebih memahami bagaimana perubahan yang mereka alami dan mendapatkan bekal bagaimana cara menjalani kehidupan pada masa remaja. Kemudian yang terakhir itu ada pendidikan keterampilan hidup. Program ini sangat mendukung remaja untuk mengembangkan keterampilan, pencegahan masalah, kreativitas, dan mengembangkan komunikasi yang baik. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh Bidan Sipa. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah perilaku seksual pada remaja. Sebelumnya, saya mau tanya nih pada adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa itu perilaku seksual pada remaja? Tidak tahu, Bu Bidan. Tidak tahu, Bu. Ya, jadi perilaku seksual pada remaja itu adalah suatu perasaan, perilaku, perkembangan di masa remaja. Itu merupakan hal yang wajar karena itu suatu tahap perkembangan pada manusia. Nah, perilaku seksual tersebut muncul akibat adanya dorongan seksual individu. Perilaku tersebut muncul karena menurut adik-adik perilaku tersebut muncul karena apa sih? Ada yang tahu tidak? Karena kurangnya aktivitas kita, bukan, Bu? Iya, betul. Selain itu juga perilaku seksual tersebut terjadi karena adanya dorongan hormon seksual yang ada pada dalam tubuh kita, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut kepada Bidan Husna. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bidan Siva. Di sini saya akan melanjutkan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja. Yang pertama ini ada faktor pemahaman tingkat agama dan ada hubungan orang tua dengan remaja. Jadi hubungan orang tua dengan remaja ini sangat penting. Apabila orang tuanya tidak terlalu akrab atau tidak terlalu respect pada anak, maka biasanya anak remaja ini seringkali mencari lingkungan atau tempat-tempat yang membuat dia happy dan bisa saja membuat dia terjerumus ke seksual remaja tersebut, ke perilaku seksual tersebut. Terus ada tekanan negatif teman sebaya, ada eksposur media pornografi, dan pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja ini. Yang pertama ini ada menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tadi itu perilaku seksual remaja. Nah, terus yang kedua ini ada dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan. Dan yang ketiga, menjaga kesehatannya. Jadi apabila remaja tersebut terjerumus ke hal-hal yang negatif, maka bisa saja merusak kesehatannya. Dan yang keempat ini ada menjaga kesehatan dan fungsi organ. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Bidan Syifa, Bidan Husna, dan Bidan Yayah atas penyajian materinya. Untuk sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah dari adik-adik ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silahkan untuk Ade Salsabila. Ya, Bu. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih, Bu, biar kita itu tidak keikut-ikut pergaulan bebas, Bu? Terima kasih. Terima kasih Ade Salsabila atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Dan Oke, Ade Rizky terlebih dahulu ya. Habis itu baru Ade Saidah. Iya, saya mau nanya, apa sih keterampilan hidup itu tadi ada di poster? Saya masih kurang mengerti. Terima kasih Ade Rizky atas pertanyaannya. Sekarang Ade Saidah, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Bu Bidan. Kan tadi ada faktor-faktornya tuh. Nah, bisa nggak lebih diperjelas lagi gitu? Mengapa remaja saat ini tuh mudah gitu dalam melakukan hubungan seks, padahal usianya itu masih muda. Terus kan dalam case pro-nya itu kan nggak baik gitu ya. Terima kasih, Bu Bidan. Oke, sebelumnya ada yang ingin menjawab? Ya, saya moderator. Baik, Bidan Yani, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Yani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Salsa. Pertanyaannya itu, bagaimana agar tidak ikut ke dalam pergaulan bebas ya, Ade Salsa? Iya, benar, Bu. Baik, saya akan jelaskan. Jadi, memilih teman juga termasuk dalam agar kita tidak dapat memilih teman yang salah dalam pergaulan bebas. Seperti telah disebut di atas,
pemilihan teman yang kurang sesuai akan mempengaruhi seseorang terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Karena itulah penting untuk memilih teman yang mengenali tipe kepribadian manusia. Lalu ada mempererat hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak yang erat secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak. Lalu ada pemberian pendidikan seks pada anak dan remaja. Keinginan tahuan remaja mengenai hal yang terkait dengan seksual terkadang tidak mendapatkan penyaluran yang benar, sehingga mereka terkadang akan mencari tahu melalui jalan yang salah. Jadi, dengan adanya pemberitahuan ini, jadi kita remaja itu bisa tahu tentang apa sih hubungan seks itu. Seperti itu, Salsa. Apakah mengerti? Mengerti, Bu Bidan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya serahkan lagi ke moderator. Karena telah menjawab pertanyaan dari Ade Salsa, bagaimana Ade Salsa? Apakah sudah dimengerti? Mengerti, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin menjawab lagi dari para ibu bidannya? Iya, saya izin menjawab pertanyaan Ade Kiki. Iya, Bu. Bentar ya. Tadi Ade Kiki bertanya apakah ini maksud dari pendidikan keterampilan. Jadi pendidikan keterampilan ini adalah bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungannya, menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti itu, Adik Kiki. Ya, baik, Bu Bidan Husna. Terima kasih jawabannya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu Bidan. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih Bidan Husna atas penjelasannya. Untuk Adik Kiki, bagaimana? Apakah sudah puas? Saya lanjut ya. Silakan dari para ibu bidannya, apakah ada yang ingin menjawab lagi? Izin moderator, izin menjawab pertanyaan dari Adik Saidah. Iya, Bu Bidan. Tadi pertanyaannya itu mengapa remaja saat ini mudah dalam melakukan hubungan seks pada usia yang sangat muda ya? Itu bukan pertanyaannya. Iya, Bu Bidan. Oke, saya jawab ya. Jadi jawabannya itu mungkin karena mereka tidak mengerti kalau seks yang dilakukan secara bebas di luar pernikahan itu sangat mempunyai resiko besar, apalagi pada usia yang sangat muda. Resiko yang paling umum kita ketahui itu kayak kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua itu mereka mungkin juga kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, mungkin kayak kurang dekat sama keluarganya. Jadi itu bisa berpengaruh juga. Kemudian yang ketiga itu pergaulan. Kadang juga kan teman-teman ngajarin kita gitu pandangan yang salah, kayak bilang kayak gini, udah biasa hubungan seks tuh udah biasa gitu, hamil di luar nikah itu udah biasa. Bahkan sering kita temui orang-orang yang hamil di luar nikah itu bukan sadar atas kelakuan yang sudah dilakukan, tapi malah dibikin pesta-pesta ini oleh orang tuanya. Jadi nggak bakalan nggak kayak kurang gimana ya, kayak nggak prihatin gitu sama keadaan di Indonesia yang saat ini kayak gitu. Bisa dimengerti? Ya, Bu Bidan, tapi kalau menurut Bu Bidan hal yang paling mempengaruhi itu apa? Apa dari pergaulannya atau dari apa? Biasanya sih dari lingkungan ya.
sama kepribadian juga mempengaruhi. Oh, kayak gitu. Ya udah baik Bu Bidan, terima kasih ya. Moderator, saya ingin menambahkan pertanyaan dari Ade Saidah. Iya Bu Bidan. Iya, jadi faktor apa yang mempengaruhi itu tingkat agamanya juga dapat mempengaruhi karena remaja yang kurang pemahaman tentang agamanya pasti dia nggak tahu mana yang dilarang, mana yang boleh gitu. Jadi dia kurang paham gitu, Desaidah. Sudah mengerti? Baik Bu Bidan, sudah. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Bidan Syifa dan Bidan Yaya atas penjelasannya. Untuk Ade Saida, bagaimana? Apakah sudah puas atas penjelasannya? Sudah Bu Bidan, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena sesi tanya jawabnya sudah selesai, maka penyuluhannya saya tutup. Saya akan memberikan kesimpulan dari penyuluhan ini. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya mengetahui kesehatan reproduksi dan perilaku seks pada remaja adalah menjadikan remaja tidak tabu dengan pendidikan seksual, sehingga mereka tidak terbawa arus pergaulan bebas, menghindari seks pranikah, dan tindakan ekstrim lainnya seperti aborsi. Mereka yang diberikan pendidikan seks dan mengetahui kesehatan reproduksi akan sadar betapa bahayanya kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini berkontribusi untuk mengurangi indikator angka kematian ibu dalam masa kehamilan. Cukup sekian dari penyuluhan ini. Terima kasih untuk para adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di penyuluhan ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan. Sekian ya.